nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-185 ini didukung oleh para pemain Lizar Sponsen sebagai Ki Damalang, Wiwi Warsono sebagai Nyai Damalang, Redo Febri sebagai Ki Surabaya, Sabeni sebagai Saweku, Ai sebagai Tali-Tali, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ki Damalang kesal karena anak gadisnya kabur dari rumah. Dia sudah mencari ke sana kemari, tapi Tali-Tali tidak juga diketemukan. Dia mencurigai tamunya yang datang semalam. Nyai Damalang istrinya sebenarnya tidak setuju Tali-Tali diserahkan pada Ki Surabaya. Tapi perempuan yang sedang dalam keadaan sakit itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut dan terpaksa mengikuti keinginan suaminya. Kau percaya saja padaku, Nyi. Tali-Tali akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya. Iya, Ki Surabaya memang seorang juragan yang kaya raya, Pak. Nah, semua orang sudah tahu bahwa Ki Surabaya adalah seorang juragan yang kaya raya. Sawahnya luas, ternaknya banyak, rumahnya besar, harta bendanya tidak akan habis dimakan 7 turunan. Nah, kalau Tali-Tali menjadi istrinya, kita juga yang akan ikut menikmati hasilnya, Nyi. Bukan hanya hutang kita lunas, tapi kita juga pasti akan kecipratan kekayaannya. Harta benda saja yang kau pikirkan, Pak. Lah, ya tentu saja, Nyi. Harta benda itu penting. Orang dihargai oleh masyarakat karena harta bendanya. Nah, kalau kita punya menantu orang seperti Ki Surabaya, sekalipun dia sudah cukup tua, derajat kita akan ikut naik, Nyi. Orang-orang tidak akan memandang dengan sebelah mata lagi pada keluarga kita. Nah, sudahlah. Serahkan urusan ini padaku. Kau tinggal terima jadi saja. Bagaimanapun juga,
Tali-Tali harus menjadi istri Ki Surabaya. Oh, tapi kurang ajar. Pasti orang itulah yang menyembunyikan Tali-Tali. Maksudku tamu yang semalam itu. Kurang asem. Tapi dia akan bernasib celaka di gurung-gurung. Dia akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya. Pak, mau kemana? Kau tunggu di rumahnya. Aku akan menemui Ki Surabaya. Kasihan Tali-Tali. Kasihan anak itu. Dia anak yang baik. Dia selalu menurut. Tapi mengapa dia harus bernasib buruk? Sungguh tidak adil. Bapakmu yang bersalah, nak. Bapakmu yang mempunyai hutang. Tapi mengapa kau harus membayarnya, nak? Mengapa kau yang harus jatuh menjadi korban Tali-Tali? Jadi, sekarang bagaimana, Ki Damalang? Saya tidak bermaksud mengingkari perjanjian kita Ki Surabaya. Tapi soalnya sampai sekarang, saya belum bisa menemukan Tali-Tali. Semalam dia kabur dari rumah. Bagiku soal anak gadismu itu tidak terlalu penting. Lalu bagaimana dengan hutang-hutang saya, Ki? Soal hutang tetap hutang. Kau harus segera membayar lunas hutang-hutangmu. Dan aku tidak bisa memberikan tenggang waktu yang cukup lama. Pokoknya dalam bulan Caitra ini, hutang-hutangmu harus sudah kau bereskan. Ya, jalan satu-satunya saya harus mencari Tali-Tali sampai ketemu. Tapi, saya khawatir anak itu akan berbuat nekat. Ki Damalang, Tali-Tali anak gadismu itu tidak merupakan syarat mutlak. Kau bisa membayar hutang-hutangmu dengan cara yang lain. Misalnya dengan menyerahkan 4 krosa sawah di samping rumahmu itu padaku. 4 krosa sawah? Ya. Atau bisa juga kau menyerahkan 3 ekor lembu yang sehat dan gemuk. Saya kira persyaratan itu jauh lebih berat di Surabaya. Kalau kuserahkan 4 krosa sawah padamu, aku tidak mempunyai lagi lahan pertanian untuk bercocok tanam. Sedangkan 3 ekor lembu gemuk yang kau minta itu, dari mana aku mendapatkannya? Ya, maka lebih baik kita kembali pada perjanjian semula. Maksudku kita kembali pada persoalan Tali-Tali. Ya, terserah padamu, Ki Damalang. Aku menurut saja. Aku tadi hanya ingin mengemukakan pilihan lain. Tapi bagaimana kalau kau tidak bisa menemui anak gadismu, Ki Damalang? Itu urusanku. Aku sudah dapat memastikan. Pasti gara-gara tamu yang datang semalam. Kurang ajar benar. Ada apa, Ki Damalang? Siapa tamu yang kau maksudkan itu? Pasti dialah yang menyembunyikan Tali-Tali. Orang itu memang sombong benar. Tapi kukira dia cukup mempunyai keberanian. Dia bahkan berani berkacak pinggang di depanku dan menantangmu, Ki Surabaya. Apa? Dia berani menantang aku? Siapa orang yang kau maksudkan itu, Ki Damalang? Entahlah. Dia bukan orang desa Gurung-Gurung. Mungkin dia berasal dari desa yang jauh. Dia datang untuk mencarikan obat temannya yang terluka. Tapi aku telah menolak. Dan rupanya dia merasa kesal karena sikapku. Mungkin, ya, dia itulah yang menculik Tali-Tali anak gadisku. Bukankah perbuatannya itu sama saja dengan menampar wajah kita, warga desa Gurung-Gurung ini? Orang itu harus diberi pelajaran. Dia sama sekali menganggap remeh padamu, Ki Surabaya. Dia sama sekali tidak mau ambil peduli ketika aku katakan bahwa Tali-Tali adalah calon istrimu. Kurang ajar benar orang itu. Cukup, Ki Damalang.
Sekarang tunjukkan di mana orang itu berada. Ayo cepat. Sekarang ini dia berada di Candi Palah Panataran. Kau tahu pasti? Sebelum berkuda kemari aku singgah di Candi Palah Panataran. Dan memang aku melihat tali-tali berada di sana. Aku memang belum kenal orang itu. Bahkan aku belum bertemu muka dengannya. Tapi aku tidak suka melihat orang lain berlagak sok-sokan di desa Gurung-Gurung. Apalagi dia sudah berani menghina dan merendahkan Ki Surabaya. Saweku, kemari kau cepat. Iya, Juragan. Cepat kumpulkan teman-temanmu di halaman. Berapa orang, Juragan? 10 orang. Suruh mereka menyiapkan kudanya masing-masing. Dan katakan pada mereka bahwa sekarang juga kita akan berangkat ke Candi Palah Panataran. Baik, Juragan. Langit biru cerah. Matahari bersinar terang. Cahayanya menghangatkan pucuk daun-daun selaga yang tumbuh di sekitar Candi Palah Panataran. Arya Kamandanu sedang berbicara dengan Tali-Tali di ruangan depan candi. Usiamu memang masih terlalu muda, Tali-Tali. Sepertinya kau belum pantas mempunyai seorang suami. Saya memang belum ingin bersuami, Tuan. Semua ini adalah kemauan ayah saya. Sebenarnya, saya tidak ingin mengecewakan ayah saya. Tapi sungguh-sungguh, saya tidak bisa menjalankannya, Tuan. Apakah orang yang bernama Ki Surabaya itu sudah tua sekali? Mungkin usianya jauh lebih tua dibanding ayah saya sendiri, Tuan. Dia sudah mempunyai 8 orang istri yang dikawininya secara resmi. Mungkin istri-istrinya itu mengharapkan kekayaannya saja. Ya, mungkin begitu, Tuan. Maklum, warga desa Gurung-Gurung ini banyak yang susah. Kebanyakan mereka hanyalah petani-petani gurem. Iya, sekalipun hidup susah, seorang ayah harus bersikap bijaksana dalam memimpin keluarganya. Dia harus mampu berbuat adil. Memang seharusnya begitu, Tuan. Tapi rata-rata warga desa ini bersikap lain. Mereka sangat mengagung-agungkan harta benda. Kadangkala mereka berani menempuh jalan apa saja demi memperoleh harta benda. Nasib anak-anak gadis desa ini lebih menyedihkan lagi, Tuan. Rata-rata mereka menjadi korban kawin paksa. Setiap orang harus menghormati lembaga perkawinan. Menurut pendapatku, jika seorang pria dan wanita akan menikah, mereka harus lebih dulu saling mencintai. Hal seperti itu jarang terjadi di daerah kami. Bahkan sering terjadi seorang gadis belum pernah bertemu muka dengan calon suaminya. Biasanya urusan perkawinan di tangan para orang tua. Tuan, ada orang berkuda menuju kemari, Tuan. Hei, kau Tali-Tali. Apa yang kau kerjakan di sini? Ayo pulang. Tidak, Ayah. Saya tidak mau pulang. Anak banda. Apa yang kau kerjakan di sini? Siapa orang itu? Siapakah tuan-tuan ini? Kau peringatkan supaya kau tidak perlu turut campur urusan kami. Maaf, Tuan. Sama sekali saya tidak ingin mencampuri urusan tuan-tuan. Saya hanya ingin tahu siapa tuan-tuan ini. Dengar, aku Ki Damalang. Aku seorang tabib di desa Gurung-Gurung ini. Dan Tali-Tali itu adalah anak gadisku. Semalam dia kabur dari rumah. Dan sekarang aku akan membawanya pulang. Tidak, saya tidak mau pulang, Ayah. Aku tidak peduli kau mau pulang atau tidak. Pokoknya kau harus pulang. Tunggu, Tuan. Tunggu dulu. Aneh sekali. Kalau memang Tali-Tali ini anak gadis Tuan, bagaimana dia tidak mau pulang ke rumahnya sendiri? Itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu ikut bicara. Ayo, Tali-Tali, pulang. Tidak, Ayah. Saya tidak mau pulang. Maaf, Tuan. Kalau memang dia tidak mau pulang, sebaiknya Tuan jangan memaksa. Barangkali Tuan bisa menggunakan cara yang lebih halus untuk membawa anak gadis Tuan pulang. Kurang ajar. Aku tidak butuh nasihatmu. Cukup, Ki Damalang. Cukup, kataku. Aku tidak ingin urusan ini menjadi berpanjang lebar. Aku tidak ingin urusan ini menjadi bertele-tele. Baiklah, Ki Surabaya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Jelas Tali-Tali berada di tempat ini.
apakah kita akan menyeretnya pulang ke rumah sekarang juga? Tunggu dulu. Aku ingin tahu, apakah orang itu yang semalam bertamu ke rumahmu? Bukan dia, Ki Surabaya. Mungkin dia temannya yang katanya terluka. Kalau begitu baiklah. Kita bawa saja tali-tali ke rumahmu sekarang. Cepat, kalian turun semuanya. Naikkan gadis itu ke atas kuda. Tidak, aku tidak mau. Jangan bawa aku. Jangan, aku tidak mau. Diam kau anak setan. Tidak, Ayah. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi istrinya. Aku tidak mau menjadi istri Ki Surabaya. Diam. Kalau tidak mau diam juga akan kupukul kau anak demit. Maaf, Tuan. Tidak sepantasnya Tuan berlaku kasar pada anak gadis Tuan sendiri. Kau bukan orang desa Gurung-Gurung. Kami tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Kami tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kau sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih karena kami perbolehkan masuk ke Candi Palah Panataran. Tapi rupanya kau orang yang tidak tahu diuntung. Kau bukannya berterima kasih, malah mau mencampuri urusan warga desa kami. Hei, dengar. Kalau kau masih juga bercokol di tempat ini, kau bukan hanya akan berurusan dengan Ki Damalang, tapi kau akan berurusan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya. Ki Damalang, aku sudah biasa berurusan dengan orang-orang yang kutemui di sepanjang perjalanan. Kau tidak perlu mengancam aku. Kurang ajar. Sombong benar kau ini. Rupanya kau belum kenal siapa Ki Surabaya. Juragan, orang seperti dia pantas kita tangkap. Ya, dia memang akan kita tangkap. Dan nanti kalau teman-temannya datang membantu, maka temannya itu pun akan kita ringkus bersama-sama. Ayo, kalian semuanya bersiap-siap. Baik, Juragan. Nah, Ki Damalang, cepat bawa anak gadismu itu ke rumahku. Serahkan soal ini padaku. Ayo, Tali-Tali, kau jangan membuat susah orang tuamu. Tidak. Ayo. Tidak, Ayah. Saya tidak mau. Ayo. Tidak mau, Ayah. Ayo. Lihat, Juragan, lihat. Ada orang berkuda menuju kemari. Ada banyak tamu rupanya. Dia inilah orangnya Ki Surabaya. Dia inilah orangnya yang semalam datang ke rumahku. Dialah yang membuat gara-gara. Sekarang kau baru tahu rasa. Kalian berdua akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya. Kalian akan segera tahu siapa Ki Surabaya. Kebetulan sekali aku belum mempunyai kenalan di desa ini. Apakah Ki Surabaya itu orangnya menarik untuk dijadikan seorang teman? Kurang ajar. Kau sombong sekali. Tunggu, Ki Damalang. Tunggu. Apakah benar orang itu yang telah berani menantang aku? Benar, Ki Surabaya. Lihat saja laga-lagunya itu. Apa kau tidak salah, Ki Damalang? Salah. Apa maksudmu, Ki Surabaya? Coba perhatikan baik-baik. Bukankah dia seorang wanita yang cukup cantik? Bahkan dia jauh lebih cantik daripada Tali-Tali, anak gadismu itu. Wah, rugi kalau aku harus bermusuhan dengan seorang gadis cantik. Lihat Ki Damalang, bukankah dia jauh lebih pantas menjadi istriku yang paling muda? Rupanya orang yang bernama Ki Surabaya mempunyai selera yang cukup baik tentang calon-calon istrinya. Tentang calon-calon gundiknya. Ya, benar. Kau benar sekali, anak manis. Seleraku memang cukup tinggi. Sekalipun sudah tua. Tapi pandangan mataku masih tetap awas. Aku masih bisa membedakan dengan jelas mana perempuan cantik dan mana perempuan yang kurang cantik. Sudahlah. Apa gunanya kita bicara ngalor ngidul? Sekarang apa persoalannya? Persoalannya adalah Tali-Tali. Anak gadis Ki Damalang itu harus segera ku bawa pulang ke rumahku. Kenapa dia harus kau bawa pulang? Bukankah dia masih mempunyai orang tua? Akulah orang tuanya. Dan aku sudah mengizinkan Tali-Tali dibawa pulang ke rumah Ki Surabaya. Kecuali Ki Damalang bisa membayar hutang-hutangnya padaku. Jadi soal hutang piutang? Ya, soal hutang piutang. Kasihan sekali.
Kasihan sekali nasib gadis yang bernama Tali-Tali ini. Masa depannya harus dikorbankan untuk membayar hutang. Memang seperti itulah perjanjian kami sebagai orang tuanya. Dan Kida Malang sudah merelakannya. Bagaimana kalau misalnya aku mengusulkan cara penyelesaian yang lain? Oh, kukira kau tidak mempunyai uang yang cukup untuk kau sombongkan di depanku. Iya, dia memang tidak punya uang. Aku tahu persis dia tidak membawa uang. Iya, aku memang tidak mempunyai uang. Tapi bukankah aku mempunyai yang lainnya? Apa maksudmu? Kau mempunyai barang-barang perhiasan? Apa itu? Emas, berlian, butir-butir intan? Boleh, boleh saja. Mari kita perhitungkan bersama-sama. Tidak usah, Ki Surabaya. Tidak usah. Aku tidak mempunyai uang. Juga perhiasan seperti yang kau sebutkan itu tadi. Tapi setidak-tidaknya, seperti yang telah kau katakan tadi, aku mempunyai penampilan yang cukup cantik, bukan? Hei, apa maksudmu? Aku kasihan melihat nasib Tali-Tali. Dia gadis yang baik, dia gadis yang lugu. Karena itu aku ingin menolongnya. Begini Ki Surabaya. Bagaimana kalau aku yang menggantikan Tali-Tali? Maksudmu? Aku bersedia menjadi istrimu. Oh, tidak. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerimanya. Tenang dulu, Kida Malang, tenang. Kukira usul gadis manis ini cukup masuk akal. Kukira usulnya cukup bagus. Ya, tapi itu di luar perjanjian kita, Ki Surabaya. Kida Malang, kalau aku yang menjadi gantinya Tali-Tali, kukira kau tidak akan merasa rugi. Yang penting, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya lunas seketika. Tapi dengar, Ki Surabaya, kalau aku menawarkan menjadi pengganti Tali-Tali, tentu saja ada syaratnya. Oh iya, apa syaratnya? Syaratnya ialah bahwa kau harus bisa mengalahkan aku, calon istrimu. Ki Surabaya terkejut. Dia sama sekali tidak menduga gadis cantik di depannya mengajukan persyaratan seperti itu. Semula dia menjadi tersinggung dan marah. Tapi kemudian dia berpikiran lain. Dia memang seorang pemburu wanita-wanita cantik. Dan rupanya dia benar-benar tergiur oleh kecantikan Sakawuni. Karena itu dia sangat bernafsu untuk membawanya pulang dan menjadikannya seorang istri mudanya. Dan dia yakin bahwa keinginannya tidak terlalu muluk-muluk. Usulmu itu sangat menarik, anak manis. Usulmu itu sangat bagus. Aku setuju. Aku setuju. Ya, syukurlah kalau kau setuju, Ki Surabaya. Tunggu. Tunggu dulu, Ki Surabaya. Kau mau apa, Kida Malang? Urusan kita belum selesai. Urusan kita belum selesai. Kalau aku dapat mengalahkan gadis itu, maka dengan sendirinya urusan kita pun selesai. Hutangmu lunas. Kau mau apa lagi? Lalu bagaimana dengan anak gadisku? Bagaimana dengan Tali-Tali? Masa bodoh dengan anak gadismu itu? Carikan saja laki-laki yang lain untuk suaminya. Sudahlah, Kida Malang. Jangan ganggu aku. Sekarang ini urusanku selanjutnya dengan gadis cantik ini. Oh iya, sebelumnya bolehkah aku tahu siapa namamu, anak manis? Apakah itu perlu? Wah, tentu saja perlu. Kau adalah calon istriku. Dan aku ingin sekali tahu siapa nama calon istriku itu. Baiklah, namaku Sakawuni. Sakawuni. Iya. Sakawuni. Namamu bagus sekali. Seperti nama buah-buahan yang lezat rasanya. Mudah-mudahan saja kau akan selesat buah-buahan yang ranum. Tapi, apakah kau tidak menyesal, Sakawuni? Lihatlah, aku sudah tua. Sedangkan kau masih sangat muda. Dan nampaknya masih perawan ting-ting. Apakah kau tidak menyesal mempunyai suami orang sudah tua seperti Ki Surabaya ini? Ki Surabaya, aku sudah biasa hidup dalam kesusahan. Aku sudah biasa menyesuaikan diri. Kalau memang kau akhirnya harus menjadi jodohku, kukira aku akan menerimanya dengan rela dan lapang dada. Bagus sekali. Aku percaya kau gadis yang baik. Dan kau pasti akan menepati janjimu. Tentu saja aku akan menepati janji. Tapi Ki Surabaya, kau pun juga harus menepati janjimu. Apa maksudmu, anak manis? Apa? Aku harus menepati janjiku? Hah? Kau pikir kau bisa mengalahkan aku ya? Belum tentu aku bisa mengalahkanmu, Ki Surabaya.
Tapi bukankah perjanjian harus dibuat berdasarkan rasa keadilan dan tidak memihak? Oh ya, tentu. Nah, sekarang bagaimana? Kau sudah siap? Oh, tapi tunggu sebentar. Sebelumnya aku ingin tahu, mengapa tiba-tiba kau mengajukan persyaratan yang aneh semacam ini? Kau seorang wanita. Tidak biasanya seorang wanita menantang berkelahi pada calon suaminya. Aku mempunyai alasan yang cukup kuat, Ki Surabaya. Aku ingin mendapatkan suami yang benar-benar tangguh. Seorang suami yang mampu melindungi istrinya. Seorang suami yang tidak loyo dan tidak jompo. Kau cerdik, Sakawuni. Kau cerdik sekali. Tapi kau tidak usah khawatir. Ki Surabaya bukan laki-laki yang loyo. Ki Surabaya bukan orang jompo. Kau nanti akan membuktikan sendiri. Tenagaku masih cukup besar. Bahkan jauh lebih besar dibanding tenaga anak-anak muda zaman sekarang. Ya, mudah-mudahan kau tidak mengecewakan aku, Ki Surabaya. Nah, mari kita mulai. Baik, mari kita mulai. Apakah kita akan bertarung dengan tangan kosong? Terserah. Kau boleh menggunakan senjata? Itu tidak akan terjadi, Sakawuni. Aku tidak akan sampai hati melukai calon istriku yang cantik jelita. Semula Ki Surabaya menganggap enteng lawannya. Dia hanya menyerang ala kadarnya. Sebelum dia segera berlari, Sakawuni melayani serangan-serangan Ki Surabaya dengan tenang sekali. Pukulan, tendangan, ataupun sodokan Ki Surabaya dapat ditepiskan ataupun dihindari dengan manis. Lama-kelamaan Ki Surabaya menjadi gusar juga. Selanjutnya dia mulai meningkatkan serangan-serangannya. Dia terus membunuh Sakawuni. Tapi dia benar-benar merasa heran. Kemudian dia mulai menyadari bahwa lawannya bukanlah wanita sembarangan. Karena itu, buru-buru dia merubah sikapnya. Sekarang dia benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Melihat lawannya sungguh-sungguh menyerang dan ingin segera merobohkannya, Sakawuni pun tidak tinggal diam. Dia pun segera mengeluarkan jurus-jurusnya yang berbahaya. Dan suatu ketika, dia dapat melihat kelengahan Ki Surabaya. Kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Juragan tidak apa-apa. Kurang ajar. Demit elek. Perempuan itu rupanya mau mempermainkan aku. Awas kau. Minggir kau, saweku. Jangan turut campur urusan ini. Minggir kalian semuanya. Sebelum ku beri aba-aba, kalian tidak boleh turun tangan. Nah, Sakawuni, sekarang aku baru tahu. Rupanya kau sengaja hendak mengecoh Ki Surabaya. Rupanya kau sengaja hendak mempermainkan nama baikku. Sekarang mari kita lanjutkan pertarungan ini. Hei Ki Surabaya, agaknya sekarang kau membutuhkan senjata. Bukankah kau sudah berkata bahwa kau tidak sampai hati melihat calon istrimu terluka? Setan betina, tutup mulutmu. Sekarang pertarungan menjadi lebih seru. Dengan pedangnya yang panjang berkilat-kilat, Ki Surabaya terus memburu Sakawuni. Sekalipun Ki Surabaya hanyalah seorang pendekar tingkat pedesaan, tapi dengan semangat yang berkobar-kobar karena merasa terhina dan diremehkan, serangan-serangannya menjadi cukup berbahaya. Tali-tali yang ikut menonton pertandingan menjadi pucat pasi. Dia kelihatan sangat cemas. Dia takut Sakawuni akan gagal dan menjadi korban. Sementara itu, kaki tangan Ki Surabaya yang jumlahnya 10 orang nampak siap berjaga-jaga. Mereka siap menunggu aba-aba dari juragannya yang sekarang sedang bertempur dengan sengitnya. Ki Surabaya nampak semakin kesal. Serangan-serangannya banyak yang kandas di tengah jalan ataupun yang berhasil ditangkis oleh Sakawuni. Hal itu membuat Ki Surabaya menjadi semakin penasaran. Dan akibatnya justru merugikan dirinya sendiri. Suatu ketika dia dapat terperangkap oleh jebakan Sakawuni. Kedua belah kakinya belum lagi sempat menjejak tanah ketika tiba-tiba Sakawuni menghantam punggungnya. Kurang asam. Kadal buntung.
Bagaimana Ki Surabaya? Apakah pertarungan ini sudah bisa dianggap selesai? Baiklah Sakawuni. Aku mengaku kalah. Oh, sayang sekali Ki Surabaya. Rupanya kau memang bukan jodohku. Ya, kau memang bukan jodohku, Sakawuni. Aku pun keberatan mempunyai istri seperti macan betina. Nah, sekarang persoalan ini kita anggap selesai. Kidamalang, kau sendiri turut menjadi saksinya. Sekarang hutang-hutangmu pada Ki Surabaya sudah lunas. Tidak bisa begitu, Sakawuni. Kau memang sudah berhasil mengalahkan aku. Tapi bukan berarti aku akan mengizinkanmu untuk terus-menerus ikut campur urusan kami. Urusan utang piutang adalah urusanku dengan Kidamalang. Oh, Ki Surabaya. Apakah dengan begitu kau bermaksud mengingkari janjimu? Persetan dengan janji. Persetan dengan persyaratanmu itu tadi. Aku tidak ambil peduli. Pokoknya aku tidak mau dirugikan. Nah, anak-anak, cabut senjata kalian. Tangkap perempuan setan itu. Kalau dia terus melawan, bunuh saja. Bunuh saja. Hah, bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Ki Surabaya. Pantas kau menjadi orang kaya raya di desa Gurung-Gurung ini. Rupanya kau mempunyai banyak tikus-tikus piaraan. Dan rupanya tikus-tikus piaraanmu cukup jinak dan setia padamu. Aku tahu, Ki Surabaya. Aku tahu orang macam apa dirimu. Kau selalu menggunakan kekerasan untuk memperoleh apa saja yang kau inginkan. Tapi ketahuilah, Ki Surabaya, bukan hanya kau yang bisa menggunakan jalan kekerasan. Aku pun, Sakawuni, bisa menempuh jalan seperti itu. Kau mau tahu buktinya? Selesai mengucapkan kata-katanya, Sakawuni langsung mencabut senjatanya. Senjata itu sejak tadi tergantung-gantung di pinggangnya yang ramping. Senjata itu memang nampak aneh. Bentuknya menyerupai sebuah sapu lidi. Tapi sapu itu bisa dikembang-kempiskan sehingga menyerupai sebuah kipas logam. Nah, aku sudah siap. Sebenarnya aku tidak menyukai cara-cara seperti ini. Tapi kau sudah memojokkan aku. Kau sudah memaksa aku menggunakan cara-cara seperti ini. Hai, jangan dengarkan omongan-omongannya. Ayo cepat serang dia. Ayo serang dia. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Sekarang Sakawuni benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuan. Sebenarnya kemampuan ilmu kanuragan yang dimiliki kaki tangan di Surabaya tidaklah terlalu tinggi. Namun mengingat jumlah mereka cukup banyak, maka Sakawuni merasa perlu untuk tetap waspada. Setelah melampaui 10 jurus, Sakawuni berhasil merobohkan salah seorang kaki tangan di Surabaya. Menginjak jurus ke-14, seorang lagi roboh. Sakawuni terus mengamuk bagaikan singa betina terluka. Senjatanya yang aneh berdesingan di udara. Belum sampai 20 jurus, nampak 2 orang lagi roboh tak berkutik. Ki Surabaya ternganga keheranan. Dia kelihatan gugup, tapi memang kelihatannya Sakawuni terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh kaki tangannya. Tunggu! Hentikan! Hentikan! Mundur semua! Mundur! Huh. Bagaimana, Ki Surabaya? Mengapa kau memerintahkan anak buahmu menghentikan pertarungan ini? Sudahlah. Cukup, Sakawuni. Cukup sampai di sini saja. Tapi Juragan, kami belum kalah. Kami masih sanggup merobohkan perempuan itu. Tutup mulutmu, saweku. Kalian hanyalah pendekar-pendekar kelas kampung. Sudahlah. Lebih baik sarungkan kembali senjata kalian. Baik, Juragan. Ya, baik, Juragan. Oh, rupanya kau cukup bijaksana juga, Ki Surabaya. Ya, aku tahu, Sakawuni. Sekalipun mereka bertarung bersama-sama, mereka tidak akan mampu mengalahkanmu. Mereka hanyalah pendekar-pendekar teri yang belum berpengalaman. Lalu sekarang bagaimana urusannya? Maksudku, bagaimana dengan janjimu itu tadi? Ya, karena aku sudah kalah. Tentu saja aku harus menepati janjiku. Jadi mulai hari ini kau menganggap lunas hutang-hutang Kidamalang padamu? Ya, begitulah. Mulai hari ini, Kidamalang tidak mempunyai hutang-hutang apa-apa padaku. Bagus. Dengar, Kidamalang. Mulai hari ini, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya sudah dianggap lunas. Tapi,
Tapi bagaimana dengan tali-tali? Oh, jangan bodoh, Kidamalang. Tentu saja tali-tali tidak perlu kau serahkan pada Ki Surabaya. Ya, Kidamalang. Kau tidak perlu menyerahkan anak gadismu padaku. Nah, Ki Surabaya. Sekarang kau dan orang-orangmu boleh pergi. Tapi ingat, persoalan ini sudah selesai. Jangan disambung lagi. Baiklah, Sakauni. Tapi sebelum pergi, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Apa yang ingin kau ketahui? Begini, Sakauni. Dulu aku mendengar ada seorang pendekar tangguh yang mempunyai julukan pendekar lengan seribu. Konon kabarnya pendekar itu tinggal di desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Nama pendekar itu sangat harum. Pendekar itu terkenal sampai di daerah-daerah yang jauh. Nah, sekarang pertanyaanku, apakah kau mempunyai hubungan dengan pendekar lengan seribu itu, Sakauni? Tidak. Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pendekar lengan seribu. Bagaimana? Kau cukup puas mendengar jawabanku? Ya, cukup. Cukup, Sakauni. Terima kasih. Nah, anak-anak, ayo kita tinggalkan tempat ini. Terima kasih atas pertolonganmu, Sakauni. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu dengan cara bagaimana saya harus membalas budi baikmu. Sudahlah, lupakan soal itu. Bukankah orang hidup harus tolong-menolong? Iya, memang. Orang hidup harus tolong-menolong. Maafkan saya, Sakauni. Maafkan sikap saya semalam. Barangkali sikap saya terlalu kasar dan telah menyinggung perasaanmu. Ayah, Tuan Kamandanu inilah yang terluka. Barangkali ayah bisa melihat seperti apa keadaan luka-lukanya itu. Oh, iya. Marilah kita masuk ke dalam, Tuan. Barangkali saya bisa meringankan luka-luka Tuan. Mari, Tuan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih, Kidamalang. Arya Kamandanu berbaring di atas lantai ruangan Candi Palah Panataran. Ruangan itu dingin berlumut. Sesaat lamanya Kidamalang memeriksa luka-luka yang diderita Arya Kamandanu. Begitu selesai memeriksa, kening tabib atau ahli obat desa Gurung-Gurung itu berkerut. Ya. Tuan terkena pukulan berat di 2 tempat. Apakah luka-lukanya cukup parah, Kidamalang? Agaknya memang bukan begitu, Sakauni. Luka di bagian dadanya tidak terlalu parah. Tapi luka di bagian lambung kirinya, kukira cukup gawat. Sebab luka itu ditimbulkan adanya racun yang cukup ganas. Lihatlah. Bekasnya nampak biru kemerah-merahan. Dan lihatlah, bekas itu mulai basah dan membengkak. Ayah, apakah ayah bisa menyembuhkannya? Bukankah ayah ahli obat penawar racun? Ya, memang. Sebagai seorang ahli obat, aku juga mempelajari tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keracunan. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri Tuan Kamandanu ini agak aneh sifatnya. Selama ini aku belum pernah melihat gejala-gejala keracunan seperti ini. Jadi bagaimana, Kidamalang? Apakah kau tidak bisa menyembuhkannya? Ayah, tolonglah ayah. Usahakan agar luka-luka Tuan Kamandanu ini bisa sembuh kembali, ayah. Ya, bagaimana? Rasanya aku tidak bisa menyembuhkan luka-luka Tuan Kamandanu ini. Tapi barangkali aku bisa mencarikan jalan keluarnya. Apa maksudmu, Kidamalang? Aku pernah mendengar ada seorang ahli racun yang terkenal. Dia seorang wanita. Namanya Nyai Tumpak Seti. Kalau tidak salah dia tinggal di desa Kamirahan. Apakah desa itu letaknya masih jauh dari sini?
Kalau sekarang ini kalian berangkat, kukira sebelum senja nanti kalian sudah akan tiba di desa Kamirahan. Ya, kalau begitu kita harus berangkat sekarang juga, Kamandanu. Sakawuni dan Arya Kamandanu segera keluar dari ruangan Candi Palah Panataran. Ki Damalang dan Tali-Tali mengiring di belakangnya. Sakawuni melompat ke atas punggung kuda, yang kemudian disusul Arya Kamandanu duduk di belakangnya. Sakawuni. Ya, Ki Damalang. Kalian terus saja menyusuri kaki Gunung Kelut ini ke arah barat daya. Kalian nanti akan sampai di sungai yang namanya Sungai Tempuran Pitu. Setelah menyeberangi sungai itu, kalian akan sampai di desa Kamirahan. Desa Kamirahan bersebelahan dengan Candi Lawang Wentar. Terima kasih, Ki Damalang. Nah, kami berangkat. Ya, terima kasih Sakawuni. Terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih, Sakawuni. Terima kasih. Kuda yang ditunggangi Sakawuni segera melonjak dan berlari di atas jalanan berbatu. Kuda itu terus melesat ke arah selatan. Matahari masih bersinar terang. Segumpal awan nampak turun dari lereng Gunung Kelut. Ki Damalang dan Tali-Tali terus mengikuti kuda yang ditunggangi Sakawuni hingga lenyap di kelokan sebuah bukit. Kemudian mereka berpandangan dan saling berpelukan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu bisa disembuhkan? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit.
Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-187 ini didukung oleh para pemain Tizar Sponsen sebagai Kida Malang, Ai sebagai Tali Tali, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sakawuni bermaksud membawa Arya Kamandanu ke desa Kamilahan, ke rumah seorang ahli obat yang bernama Nyai Tumpak Seti. Kuda yang mereka tunggangi lenyap di balik tikungan kecil. Sementara itu Kida Malang dan anak gadisnya masih berdiri mengawasi di pelataran Candi Palah Panataran. Sesaat lamanya mereka memandangi tikungan bukit. Ya, mudah-mudahan saja luka Tuan Kamandanu bisa disembuhkan. Apa yang kau lihat, Tali-Tali? Mereka orang-orang yang baik hati, Ayah. Ya, mereka sudah pergi. Benar, Ayah. Mereka hanya singgah sebentar. Tapi kehadiran mereka yang hanya sebentar itu telah meninggalkan sesuatu yang sangat mengembirakan. Sesuatu yang terasa sejuk di hati saya. Oh, apa maksudmu, Tali-Tali? Jarang kita menemui orang-orang seperti mereka itu, Ayah. Mereka berani berkorban untuk orang lain. Iya, mereka seperti ayahmu ini. Terus terang aku ini merasa malu, Tali-Tali. Ayah tidak perlu berkecil hati. Kau tidak perlu menghibur aku. Sekarang aku telah menyadari kesalahanku. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang tua kurang mawas diri. Mereka hanya mencari gampangnya saja. Mereka tidak mampu lagi melihat jauh ke depan. Mereka hanya terbelenggu dengan kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Dan mereka mulai mencampakkan satu persatu nilai-nilai kehidupan yang lebih luhur. Kalau saja Tuan Kamandanu dan Sakawuni tinggal lebih lama di desa gurun-gurun ini, tentunya kita bisa belajar banyak dari mereka, ya. Iya, tentu saja. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Saya sama sekali tidak menyangka, Ayah. Seorang gadis cantik seperti Sakawuni ternyata dengan mudah membuat Ki Surabaya tidak berkutik. Saya merasa terharu dan bersyukur. Saya mendapat pengalaman dan pelajaran yang sungguh-sungguh berharga. Kalau Ki Surabaya menganggap diri saya sama halnya dengan 4 krosa sawah atau 3 ekor lembu, maka Sakawuni menganggap diri saya seperti halnya. Hati-hati, Sakawuni. Kau yang harus hati-hati. Kau sedang sakit. Dan lagi aku bisa mengurus diriku sendiri. Arya Kamandanu duduk di atas punggung kuda. Pakaianmu basah, Sakawuni. Tentu saja basah. Karena aku yang harus menuntun kuda ini menyeberangi sungai. Ayolah, Kamandanu. Kau duduk agak ke belakang. Aku akan naik. Hup! Hiat! Kamandanu, kenapa kau tidak mau berpegangan? Pegang saja pinggangku, supaya kau tidak jatuh di jalan. Kau tidak marah kalau aku memeluk pinggangmu dari belakang? Goblok. Aku tidak menyuruhmu memeluk pinggangku. Aku menyuruhmu berpegangan supaya tidak jatuh. Kau tahu kan artinya berpegangan? Iya, aku tahu. Baiklah. Apakah begini sudah cukup, Sakawuni? Terserah. Yang penting kau tidak jatuh.
Mungkin ini rumahnya Kamandanu. Tapi sepertinya tidak ada orang di dalam. Sepi sekali. Tapi jelas ini rumahnya. Ki Damalang mengatakan bahwa rumahnya Nyai Tumpak Seti letaknya di sebelah timur Candi Lawang Wentar. Dan kita sudah memeriksa keadaan di sekitar Candi Lawang Wentar. Tak ada rumah lagi selain rumah ini. Aku mendengar langkah-langkah di dalam. Ada apa? Siapa kalian? Namaku Sakawuni. Kami datang dari jauh. Mau apa kalian datang kemari? Kami datang kemari untuk menemui Nyai Tumpak Seti. Apakah di sini rumahnya? Ya, akulah Nyai Tumpak Seti. Aku mendengar kabar bahwa Nyai adalah seorang ahli obat-obatan. Nyai adalah seorang tabib. Ya, memang. Aku seorang tabib. Ada apa dengan temanmu itu? Apakah dia sakit? Dia terluka? Kami datang kemari untuk minta pertolongan Nyai. Baiklah. Ayo masuk. Ayo masuk saja. Iya ya. Aku sudah memeriksa luka-luka temanmu ini. Nampaknya keadaannya tidak begitu mengembirakan. Iya. Dia terkena pukulan tenaga dalam. Aku tahu. Dan pukulan yang mengenai lambung kirinya mengandung racun yang hebat sekali. Pantas kalau Ki Damalang tidak sanggup mengobatinya. Ya, aku sendiri juga tidak yakin apakah aku bisa menyembuhkannya. Kabarnya Nyai Tumpak Seti adalah ahli racun yang terkenal. Memang, aku kenal bermacam-macam racun. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri temanmu ini bukan racun sembarangan. Racun ini sangat berbahaya. Racun itu tidak seperti racun yang dimiliki ular ataupun binatang-binatang lain yang berbisa. Racun itu adalah ilmu hitam, ilmu sesat. Lalu bagaimana, Nyai? Apakah Nyai masih sanggup mengobatinya? Ya, aku akan berusaha. Tapi ingat, aku belum tentu berhasil. Aku bisa saja gagal. Tapi seandainya gagal, aku jamin hal itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Hanya mungkin, ya, mungkin kedua belah kakinya akan lumpuh seumur hidupnya. Kalian tidak usah cemas. Aku toh belum tentu gagal. Aku akan berusaha dengan seluruh kemampuanku. Ya, mudah-mudahan saja dia bisa sembuh seperti sedia kala. Iya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Tapi aku membutuhkan waktu paling tidak 7 hari untuk mengobati luka-luka temanmu ini. Apakah kalian sanggup tinggal di rumahku ini selama 7 hari? Bagaimana, Kamandanu? Kalau memang hal itu merupakan persyaratan, kukira sebaiknya kita menurut saja Sakawuni. Iya, kalau begitu, baiklah Nyai. Kami akan tinggal di rumah Nyai selama Nyai mengobati luka-luka temanku ini. Aku sungguh-sungguh tidak menduga. Kukira seorang ahli obat-obatan semuanya adalah orang tua. Rupanya ada juga seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Kau ini sedang berbicara tentang apa, Sakawuni? Kau jangan berlagak tidak tahu. Kau memang orang lugu. Tapi kau pasti mengerti apa yang baru saja kukatakan. Aku mengatakan bahwa Nyai Tumpak Seti itu adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Nah, mana pendapatmu? Kau tidak perlu malu, Kamandanu.
Katakan saja bahwa kau setuju dengan pendapatku. Benar kan? Ayo, kau harus mau mengatakannya. Kau ini aneh-aneh saja, Sakawuni. Aku harus mengatakan apa? Katakan bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Kukira umurnya belum mencapai 30 tahun. Nampaknya dia awet muda. Tubuhnya masih berisi. Kukira dia adalah seorang wanita yang cukup menggairahkan. Kamandano. Ada apa? Sebel. Kau masih juga pura-pura bodoh. Pura-pura linglung. Padahal sebenarnya kau mengakui bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang wanita yang cantik. Iya kan? Sakawuni, kita datang kemari untuk minta pertolongannya. Kita boleh mempermasalahkan apakah dia cantik atau tidak. Yang penting dia itu menguasai ilmu pengobatan dan bersedia mengobati luka-lukaku ini. Aku yakin kau akan segera sembuh. Atau malah sebaliknya, kau tidak akan sembuh-sembuh. Dan dia akan mengobatimu terus-menerus. Dan selamanya kau akan tinggal di sini. Kau jangan mengada-ngada. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa tersinggung nanti. Kau takut menyinggung perasaannya ya? Kita masih mengharapkan pertolongannya. Ya sudah. Aku tidak apa-apa kok. Kau mau sembuh atau tidak, bukan urusanku. Kau mau menganggap Nyai Tumpak Seti itu wanita cantik atau jelek, juga bukan urusanku. Sudah. Aku mau tidur. Pagi mulai merekah. Bola matahari masih berwarna merah. Berkas-berkas cahayanya masih lemah. Dari jauh nampak puncak gunung kelut-kelut awan. Angin gunung yang dingin mengalir turun membawa kabut tipis. Arya Kamandanu masih terlelap di atas pembaringannya. Sakawuni menutup pintu sebelum kemudian melangkah ke halaman. Tangannya bergerak memungut daun bambu kering yang mengotori rambutnya. Kemudian dia memandang puncak Candi Lawang Wentar yang mulai bercahaya. Dia mendesah sebelum kemudian melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Gadis itu terus berjalan di jalanan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi aneka pohon perdu. Mendadak dia menghentikan langkahnya. Di depannya muncul seorang wanita cantik dari balik tanaman perdu. Tangan wanita itu menjinjing sekeranjang daun-daunan. Wanita itu kemudian tersenyum padanya. Kau sudah bangun, Sakawuni? Iya. Aku biasa bangun pagi. Bagaimana temanmu? Dia masih... Dia memang pemalas. Jangan begitu. Temanmu itu dalam keadaan sakit. Lebih baik dia banyak istirahat. Bagaimana? Apakah kalian bisa tidur pulas malam? Ya, kami tidur pulas sekali. Rumahmu sangat nyaman untuk istirahat. Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang lebih nyaman. Rumahku hanya sederhana saja. Ayo, Sakawuni, bantulah aku memetik daun-daunan ini. Apakah daun-daun ini untuk ramuan obat-obatan? Ya. Ada beberapa jenis daun-daunan yang tumbuh di sekitar tempat ini yang bisa dijadikan ramuan obat-obatan. Nah, seperti ini misalnya. Daun ruyung. Atau daun belalang merah. Atau daun bangi. 3 macam daun ini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan gigitan binatang-binatang berbisa seperti ular atau kalajengking. Oh iya. Ayo, Sakawuni, bantu metik daun-daunan ini. Kau tinggal bersama siapa di rumahmu? Aku tinggal sendirian saja. Kenapa? Kau tidak mempunyai suami? Ya, aku pernah mempunyai suami. Tapi rupanya kami tidak cocok. Kami lalu mengambil keputusan untuk bercerai. Suamiku itu masih anak kepala desa Kamirahan. Dia masih terlalu muda. Sayang sekali. Kukira suamimu itu kurang bijaksana. Apa maksudmu? Ya, di samping kurang bijaksana, kukira bekas suamimu itu seorang laki-laki yang bodoh. Apa maksudmu, Sakawuni? Kukira hanya seorang laki-laki yang bodoh yang mau bercerai dengan istrinya yang mempunyai wajah cantik seperti Nyai Tumpak Seti. Kau, Sakawuni, kau masih terlalu muda. Dan lagi, aku bukanlah seorang wanita yang terlalu istimewa.
Mungkin saja suamiku itu mempunyai pandangan yang lain yang melebihi aku. Dia seorang laki-laki. Bagaimanapun juga, dunia seorang laki-laki jauh lebih luas dibandingkan dunia kaum wanita. Ah, masa begitu? Aku tidak setuju. Walaupun seorang perempuan, kukira duniaku cukup luas. Aku bisa pergi kemana saja. Duniaku seluas cakrawala. Ya, kulihat kau memang agak berbeda dengan gadis-gadis lain. Aku ini sangat mendambakan kemerdekaan. Aku tidak ingin menjadi katak dalam tempurung. Aku ingin bebas. Sebebas burung-burung yang terbang di udara. Sebebas angin yang bertiup sepanjang musim. Sakawuni, apa muka sebenarnya Arya Kamandanu? Apa? Kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu saudara tuamu, kakakmu sendiri. Apakah benar bahwa Arya Kamandanu itu adalah kakakmu sendiri? Iya, memang. Dia itu kakakku sendiri. Ada apa? Tidak, aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi sepertinya dia bukan saudara tuamu. Kukira dia lebih tepat menjadi kekasihmu, atau pacarmu, atau suamimu. Sudahlah. Aku tidak mau bicara soal itu. Kukira daun-daun ini sudah cukup banyak. Apakah masih juga kurang? Ya, kukira sudah cukup. Sekarang mari kita pulang. Lihat, semua jenis daun-daunan ini sudah kuramu dengan baik. Sekarang aku akan mengobati luka temanmu itu. Ya, silahkan. Aku akan menunggu di sini. Tidak bisa, Sakawuni. Kau jangan menunggu di sini. Kau harus pergi. Hah? Apa? Aku harus pergi? Kenapa? Maksudku, kau jangan berada di ruangan ini. Aku harus memborehi tubuh temanmu dengan ramuan daun-daunan ini. Aku juga akan mengurut seluruh tubuhnya sampai merata. Dan aku tidak biasa bekerja dengan hitung orang. Maksudku, kau boleh berjalan-jalan di luar. Ya, pergilah kemana kau suka. Nanti setelah selesai, kau boleh kembali lagi ke rumah ini. Mengapa harus begitu? Tapi baiklah, terserah kau saja. Aku akan pergi. Kalau perlu, aku tidak akan kembali lagi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Rasa pasti 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, rasakan bedanya. Untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci, Karimata FM akan kembali menghadirkan informasi haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, agensinya para ada kawan hadir dan semakin kalau boleh saksi mereka. Siaki dan kona termasuk dan kawan agensi kita ajunan Tuhan ya Allah. Karena ajunan Tuhan paling banyak yang semakin kahinto alapun haki menyelamat kaki dari neraka. Dan kau nak masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa.
Simak informasi haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore mulai tanggal 3 Oktober 2011 hanya di 1033 Karimata, kebanggaan Madura. Informasi haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Brapat Kurungsan 1-2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801-3. Professional, care, accountable. Jangan kau kira aku tidak tahu. Aku pun seorang wanita. Aku tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, Nyai Tumpak Seti. Pasti. Pasti. Kau hanya ingin berdua saja dengan Kamandanu. Aku tahu wanita macam apa kau sebenarnya. Tukang menggoda laki-laki. Hiya! Hiya! Kuda yang ditunggangi Sakawuni terus-menerus melaju di atas jalanan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi semak-semak belukar. Wajah gadis Tanipala itu nampak kesal sekali. Dia terus mengaburkan kudanya ke arah Candi Lawang Wentar. Tak lama kemudian dia telah sampai di halaman candi. Bangunan candi itu nampak angker. Dia berdiri di atas lereng bukit bagaikan seekor makhluk purba yang terkena pengaruh sihir sehingga tidak berdaya lagi. Setelah menampatkan kudanya di bawah pohon, Sakawuni segera melompat ke arah tangga candi. Dan sebentar kemudian, dia sudah berada di dalam ruangan Candi Lawang Wentar. Terus terang, aku tidak suka melihat sikapnya itu Tumpak Seti. Aku tidak percaya dia adalah seorang tabib yang hebat. Dia lebih tepat memang perempuan yang senang berpetualang dengan cintanya. Dia memang cantik. Dia pantas memperoleh perhatian yang khusus dari laki-laki. Aku yakin bahwa dia hanya ingin menyingkirkan aku. Dia ingin berbuat sesuatu dengan Kamandanu tanpa sepengetahuanku. Akal bulus. Ya, semua itu tergantung pada Kamandanu sendiri. Tapi sepertinya Kamandanu bukan tergolong laki-laki yang mudah dirayu wanita. Sepertinya dia cukup tabah mendapat godaan. Tapi siapa tahu, Kamandanu juga seorang laki-laki. Dan Nyai Tumpak Seti adalah seorang perempuan cantik. Dan sekarang mereka berdua berada di dalam satu ruangan tertutup. Apa saja bisa terjadi jika seorang laki-laki dan seorang wanita berada di dalam ruangan tertutup. Wah, kurang ajar. Aku menyesal telah datang ke desa Kamirahan. Aku menyesal telah membawa Arya Kamandanu ke rumahnya itu Tumpak Seti. Tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan saja Arya Kamandanu tidak terlena oleh rayuannya itu Tumpak Seti. Tapi ada apa dengan diriku ini? Ada apa denganmu, Sakawuni? Mengapa kau menjadi gelisah tak menentu? Mengapa hatimu menjadi panas? Mengapa kau menjadi belingsatan sendiri? Apa yang sedang kau alami sekarang ini, Sakawuni? Apa sebenarnya yang sedang kau rasakan? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak tahu ada apa dengan diriku ini. Sakit ya? Sakit. Iya, sakit. Sakit sekali? Iya, sakit sekali. Oh, sakit sekali. Aduh. Iya, cukup. Untuk tahap pertama cukup. Kau harus diurut 6 kali lagi. Nah, sekarang berbaringlah. Berbaring dan kendorkan urat sarafmu. Jangan tegang.
Jangan begitu. Kau harus terlentang. Nah, sekarang aku akan memboreh seluruh tubuhmu dengan ramuan daun-daunan ini. Ramuan daun-daunan ini sangat sedap. Iya, baunya wangi sekali. Mudah-mudahan ramuan daun-daunan ini bisa menyembuhkan luka-lukamu. Nah, mari. Aku akan memborehi mulai bagian dada dan perutmu. Bagaimana rasanya? Rasanya dingin. Seperti diguyur dengan air pegunungan. Tulang dadamu bagus sekali. Dan otot-ototmu sepertinya terlatih dengan baik. Aku tahu, kau pasti pernah belajar ilmu kanuragan. Apakah kau seorang pendekar? Aku hanyalah seorang pengembara. Aku biasa berjalan jauh dan hidup dalam dunia kekerasan. Iya, semua itu bisa dilihat dari pandangan matamu. Pandangan matamu berkilat-kilat seperti ingin selalu menentang bahaya. Tapi suatu ketika, pandangan matamu berubah menjadi lembut. Pastilah seorang laki-laki yang perasa. Aku tidak melihat Sakawuni. Dia sedang pergi. Kemana? Mungkin dia jalan-jalan di luar. Pemandangan di sekitar tempat ini indah sekali. Mungkin dia mencari udara segar di luar sana. Kasihan gadis itu. Apakah benar kau saudara tuanya? Bukan. Kami hanya teman seperjalanan. Dia pun senang sekali pergi mengembara. Sudah beberapa kali dia menolongku. Dia gadis yang baik. Iya. Menurut pendapatku juga begitu. Dia gadis yang cukup baik. Kau menyukainya? Apa maksudmu? Kau seorang laki-laki yang baik. Dan dia pun seorang gadis yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi. Aku tidak pernah berpikir ke arah itu. Dia kuanggap seperti adikku sendiri. Tapi sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai seorang kakak. Gadis itu kadangkala tidak bisa aku mengerti. Dia kadangkala menjadi buruk sekali. Kata-katanya kasar. Tindakannya juga kasar dan brutal. Orang tidak boleh salah sedikit. Aku harus berhati-hati jika berbicara dengannya. Kalau sampai salah, dia langsung saja mendamprat, memaki-maki seenak perutnya sendiri. Tapi, ya, hal itu tidak pernah kumasukkan ke dalam hati. Aku tahu, pada dasarnya dia adalah gadis yang baik. Dia senang bersandiwara di depanmu, Kamandanu. Bersandiwara? Iya. Dia sering marah-marah padamu. Dia sering memaki-maki, mendampratmu. Tapi sebenarnya semua itu hanyalah sandiwara belaka. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan perasaan hatinya yang sesungguhnya, Kamandanu. Kukira tidak. Kukira dia seorang gadis yang jujur. Kau benar. Dia memang gadis yang jujur. Tapi sejujur-jujurnya seorang gadis, dia akan bersandiwara bila sedang jatuh cinta. Aku tidak sependapat denganmu. Kukira penilaianmu itu tidak benar. Aku seorang wanita, Kamandanu. Aku bisa membaca tulisan-tulisan di dalam hatinya. Ya, karena aku juga seorang wanita. Sudahlah. Jangan sampai Sakawuni mendengar. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa marah sekali. Apakah dia marah atau tidak, tergantung dari sikapmu, Kamandanu. Kalau kau menanggapinya secara baik, menyambut uluran cintanya, ya, kukira justru dia akan merasa bahagia sekali. Sudahlah. Aku tidak mau lagi bicara soal ini. Aku hanya kasihan melihat gadis itu. Dia masih muda. Dia juga cantik dan berani. Tapi sepertinya dia kekurangan sesuatu. Sepertinya dia mendambakan sesuatu. Percayalah padaku, Kamandanu. Dia memang kekurangan sesuatu. Dia kekurangan cinta. Percayalah. Dia memang mendambakan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah cintamu. Apakah kau sudah selesai memboreh tubuhku? Iya, sudah selesai. Selesai memboreh tubuh Arya Kamandanu dengan ramuan daun-daunan, Nyai Tumpak Seti segera pergi ke belakang. Dia mencuci perabotan yang berupa kuali-kuali tanah untuk tempat obat-obatan di sebuah pancuran kecil.
Sementara itu, Arya Kamandanu jatuh tertidur dengan pulas sekali. Dia terbangun menjelang sore hari. Dia segera duduk begitu melihat Nyai Tumpak Seti masuk sambil membawa sepanci kecil bubur santan. Makanlah, Kamandanu. Aku membuat bubur santan dan gula merah sedikit untukmu. Makanlah, supaya perutmu tidak kosong. Aku belum melihat Sekawuni. Kemana dia? Iya, seharusnya dia sudah kembali. Apakah dia tidak mengatakan mau kemana? Tidak. Sudahlah, kau tidak perlu merisaukannya. Aku khawatir dia akan mendapat bahaya. Gadis itu sangat brutal dan berani. Sudahlah, lebih baik sekarang ini kau makan. Soal Sekawuni, biarlah aku yang akan mencarinya. Arya Kamandanu menuruti kata-kata seorang dukun cantik yang sekarang ini sedang merawat luka-lukanya. Dia sekarang makan bubur santan dengan lahap. Nyai Tumpak Seti segera keluar setelah menutup pintu rumahnya. Wanita berwajah cantik itu bergegas melangkah di atas jalan setapak. Senja semakin turun. Cahaya matahari berwarna kemerah-merahan. Nyai Tumpak Seti terus melangkah di jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis hutan. Mendadak telinganya mendengar derap langkah kuda yang semakin lama semakin dekat. Semula dia mengira Sekawuni yang datang, tapi ternyata bukan. Penunggang kuda itu ternyata adalah seorang laki-laki berbadan tegap dan bercambang lebar. Kebetulan sekali, Nyai. Sebenarnya saya bermaksud ke rumah Nyai, tapi kebetulan sekali kita bertemu di sini. Siapa kau? Dan mau apa kau datang ke rumahku? Saya sekarang bekerja pada Tuan Balunghura. Saya abdinya. Iya. Kau pasti diutus tuanmu? Benar, Nyai. Saya disuruh menjemput Nyai Tumpak Seti. Menjemput aku? Iya, Nyai. Tuan Balunghura ingin bicara dengan Nyai. Sekarang beliau menunggunya. Aku bukan lagi istrinya. Mengapa dia masih mengharap kedatanganku? Soal itu saya tidak tahu, Nyai. Mungkin Nyai lebih tahu. Saya hanya seorang abdi. Baiklah. Katakan pada Kakang Balunghura. Katakan pada tuanmu itu bahwa aku tidak bersedia datang ke rumahnya. Tapi Nyai, Tuan Balunghura berpesan agar saya segera membawa Nyai ke rumahnya. Sekarang juga. Katakan saja bahwa aku tidak senang dipaksa. Kalau dia ingin bertemu denganku, suruh saja dia datang ke rumahku. Kalau begitu, baiklah, Nyai. Saya akan sampaikan kata-kata Nyai pada Tuan Balunghura. Katakan pada Kakang Balunghura, jangankan dia hanya anak kepala desa. Sekalipun dia anak Raja Kediri, dia tidak bisa memanggil orang semau-maunya. Iya. Kakang Balunghura. Dia ingin menyambung cerita lama. Tapi aku sudah terlanjur kecewa. Kami memang tidak cocok. Kami bukan pasangan yang serasi. Dia seorang anak pejabat desa, sedangkan aku warga desa biasa. Sudahlah. Aku tidak mau lagi memikirkan soal itu. Pengalaman di semak belukar itu. Aku harus berhati-hati. Iya, benar. Dia seorang manusia. Apakah kau sudah selesai mengobatinya? Ya, sudah. Sudah sejak tadi. Kalau belum selesai, selesaikan saja. Aku sanggup menunggu di sini. Sehari, 2 hari, 3 hari. Aku bahkan sanggup menunggu di sini 40 hari lamanya. Jangan begitu, Sekawuni. Ayolah pulang. Arya Kamandanu sudah cemas menunggu kedatanganmu. Tidak. Lebih baik kau pulang sendiri. Aku lebih senang tinggal di ruangan candi ini. Aku mau tidur di sini saja. Rupanya kau marah padaku, Sekawuni. Marah? Apa alasannya aku harus marah padamu? Aku juga seorang wanita seperti kau, Sekawuni. Aku tahu hatimu sedang dibakar cemburu. Kau jangan menuduh sembarangan, Nyai Tumpak Seti. Kau pikir aku ini siapa? Aku tidak peduli dengan kalian.
Aku cukup senang dan bahagia. Hidup dengan caraku sendiri. Aku ini orang bebas. Aku tidak butuh ikatan apa-apa. Cemburu? Nyai Tumpak Seti, kau tidak perlu takut padaku. Arya Kamandanu itu bukan apa-apaku. Aku memang telah berdusta. Dia bukan saudara tuaku. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kalau kau suka padanya, kau boleh mengambilnya kapan saja. Sakawuni, apa kau tidak mau berterus terang padaku? Aku tahu apa yang sedang kau rasakan sekarang ini. Aku dapat mendengar degup jantungmu yang menyanyikan lagu-lagu tentang cemburu. Nyai Tumpak Seti, aku justru akan marah padamu kalau kau tidak segera pergi. Sabar, Sakawuni. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan salah paham. Pergi kau, pergi! Bentakan Sakawuni terdengar lantang memenuhi ruangan Candi Lawang Wentar. Nyai Tumpak Seti seketika terdiam. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Nah, bagaimanakah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sakawuni? Apakah Nyai Tumpak Seti akhirnya bisa membujuk Sakawuni agar mau kembali ke rumahnya? Dan bagaimana dengan Balung Hura, bekas suami Nyai Tumpak Seti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinula.